Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita memulai kebiasaan yang baru. Setelah kita kurang lebih 4 bulan harus menahan diri tinggal di rumah karena wabah ini, sekarang kita mulai beranjak kepada kebiasaan yang baru. Ya, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan memulai pendalaman iman. Temanya Allah Roh Kudus, misteri Allah Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Romo, kan sudah minggu yang lalu Allah Tritunggal kita rayakan. Minggu ini perayaannya tubuh dan darah, kemudian hati terkudus Yesus pada hari Jumatnya. Betul, tetapi mendalami misteri Allah Tritunggal ini menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Minggu yang lalu sebagai tonggak dasar, kita mengawali dengan merayakan, dan lalu kita memulai masuk lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, hari ini mungkin juga kita tidak bisa sangat mendalam, karena seperti saya katakan, ini seperti awal. Bagaimana kita memulai? Kita akan memulai pertama dari kesalahpahaman yang sering muncul di tengah masyarakat. Terlebih kesalahpahaman mengenai konsep Allah Tritunggal dalam kelompok saudara-saudara kita kaum muslim itu. Nah, lalu kita akan beranjak, kita akan membahas bagaimana konsep pemahaman Allah Tritunggal dalam kitab suci. Lalu Bapak Gereja, lalu bagaimana ajaran-ajaran gereja, kemudian bagaimana kita menghayatinya, lalu penutup. Jadi kurang lebih ada 5 bagian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan memulai dari yang pertama, yaitu kesalahpahaman yang sering muncul. Kesalahpahaman yang sering muncul mengenai konsep Allah Tritunggal ini. Siapa yang bisa memberi gambaran? Oh ya, saya lah Bapak Pastor. Ya, kesalahpahaman yang sering kali muncul itu dari teman-teman kita Muslim. Mereka mengira orang-orang Katolik itu menyembah 3 Allah. Allah Bapa, Allah Tuhan, kemudian Isa, dan yang ketiga Maria, Miriam. Mereka mengira Miriam itu Allah juga. Itu kesalahpahaman. Padahal kan bukan. Betul sekali. Kesalahpahaman sering muncul dari teman-teman kita Muslim. Mereka mengira Allah Tritunggal itu dalam konsep Katolik adalah Allah Bapa, Yesus, dan Maria. Ya, jangan tertawa, itu dalam surat dalam kitab suci mereka. Nah, sekarang siapa yang bisa memberi penjelasan mengapa bisa muncul seperti ini? Oh ya, Bu Santoso, silahkan. Romo Pastor, kesalahpahaman akan pemahaman teologi mengenai Allah Tritunggal itu harus dilihat dari background sejarahnya, bahwa mengapa umat Muslim melihat bahwa Allah Tritunggal itu adalah Bapa, Isa, dan Maria. Nah, ketika Islam baru muncul, Muslim baru muncul pada abad ke-6 atau ke-7, di Arab sana Nabi Muhammad hidup di tengah kelompok Kristiani, kita sebut begitu, atau juga ada kelompok Yahudi. Nah, ada banyak juga aliran-aliran ini yang memiliki pemikiran teologi yang salah. Misal, ada satu kelompok yang menyembah Maria. Jadi memang ada pada waktu itu aliran bid'ah yang menyebut Maria itu Allah. Nah, maka bisa dimengerti kenapa Islam kemudian melihat Allah itu juga Maria itu juga Allah. Karena dari pengalaman historis waktu itu ada kelompok yang menyembah Maria. Lalu
Mereka mengira Roh Kudus itu adalah Isa. Roh Kudus dengan Allah Putra itu mereka kira sama. Jadi situasi itu terjadi sekitar abad ke-6 dan abad ke-7 ketika Islam baru muncul. Nah, harap dicatat juga bahwa kelompok-kelompok bid'ah-bid'ah, aliran-aliran sesat ini selalu ada. Misalnya, kelompok yang menyatakan Maria sebagai Allah itu juga masih ada sampai sekarang. Kalau misalnya kita cari buku di toko-toko online yang jualan gitu, cari aja misalnya Mary is God, ada bukunya, ada kelompoknya. Jadi kelompok-kelompok sesat ini masih ada, mengacaukan. Maka tidak heran kalau kelompok di luar kita itu sering memiliki pemahaman yang salah akan konsep Allah Tritunggal itu. Nah, itu sedikit latar belakang kenapa mereka memiliki pemahaman yang salah mengenai itu. Terima kasih. Ya, betul sekali. Terima kasih. Bahkan jangan lupa Bapak Ibu ya, sekarang pun ada bid'ah itu. Jadi aliran sesat itu yang mengatakan Maria itu sebagai Tuhan. Kalau tidak salah itu di salah satu tempat di Filipina, mereka ada kelompok itu. Bukunya bisa Anda cari, Maria adalah Tuhan gitu. Ya, sesat, aliran itu sesat, tapi itu ada, gitu ya. Nah, ini kesalahpahaman salah satu yang seringkali muncul. Nah, sekarang mari kita lanjut lagi. Kenapa? Karena kita tidak mau berhenti pada soal kesalahpahaman. Kita tidak mau mendalami kesalahpahaman yang ada. Kita mau mendalami iman kita sendiri. Begitu kan? Nah, sekarang mari kita mulai dari kitab suci. Nah, kitab suci harus menjadi dasar utama kalau kita hendak menjelaskan konsep Allah Tritunggal ini. Kalau tidak tersinggung sama sekali dalam kitab suci, wah, bisa jadi kita mengada-ada. Siapa yang bisa memberi penjelasan singkat, pendasaran kitab suci yang bisa kita sampaikan kepada orang untuk mempertanggungjawabkan iman kita akan Allah Tritunggal ini? Oh, Saya mari, Romo. Om Tompel. Ya, dalam kitab suci sangat jelas disebutkan bagaimana kesatuan antara Bapa dengan Yesus. Dalam Injil Yohanes terutama, Yesus berulang kali menyebutkan bahwa Dia ada dalam Bapa, Bapa ada dalam Dia. Dalam doa Yesus yang sangat panjang itu, ketika dalam perjamuan malam terakhir dalam perpisahan dengan para muridnya, Yesus berdoa kepada Bapa, meminta agar para muridnya termasuk kita pada akhirnya menjadi satu seperti Engkau dan Aku. Engkau di sini Bapa, artinya ada kesatuan antara Bapa dengan Yesus. Juga misalnya dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30, Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam Aku. Lalu Yohanes 14 ayat 9, barang siapa melihat Aku, melihat Bapa. Nah, lalu dalam Injil Yohanes juga bab 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang terkenal itu, pada mulanya adalah Sabda. Sabda itu menjadi manusia. Sabda itu adalah Allah. Nah, dan yang sangat jelas konsep Allah Tritunggal itu bisa kita temukan dalam Injil Matius. Misalnya Injil Matius bab 28 yang mengatakan ketika Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil, lalu suruh membaptis. Baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Injil Matius bab 28 itu sangat jelas sekali. Menurut saya itu Romo yang bisa menjadi dasar bahwa Allah Tritunggal itu ada dalam kitab suci. Demikian, terima kasih. Tepat sekali. Bahkan dalam penutupan Injil gitu ya, ketika Yesus mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil dan membaptis, tegas dikatakan, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada, Tritunggal itu ada. Dan seperti yang disampaikan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, tadi disinggung kan, bahwa
aku tinggal di dalam Allah. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, karena Bapa dan aku satu. Ya, luar biasa. Lalu sekarang kita beranjak sedikit kepada Bapak Gereja. Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, memahami sebuah ajaran gereja terutama ya, juga terkadang itu kalau kita juga mau menafsirkan kitab suci, kita akan sangat bagus kalau juga kembali kepada bagaimana Bapak Gereja dulu menjelaskan atau menafsirkan. Bapak Gereja itu siapa sebenarnya? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang hidup dekat dengan zaman para rasul. Jadi kalau boleh dikatakan, ini zaman Yesus mengajar para muridnya, kemudian Yesus wafat, naik ke surga, yang melanjutkan siapa? Para murid. Teristimewa 12 rasul, tinggal 11, yang satu digantikan Matias. Kemudian mereka ini pun menyebar, mereka pun memiliki murid. Nah, kemudian orang-orang yang dekat dengan sini, katakanlah para murid semuanya meninggal pada akhir abad pertama sampai tahun 100. Nah, lalu tahun 100 sekian sampai 300 atau 400 ini kan masih dekat sekali, masih kenal dengan orang-orang yang ada di sini, cerita-ceritanya. Nah, tokoh-tokoh di sinilah orang-orang kudus yang menulis, yang mengajar disebut Bapak-Bapak Gereja. Ada banyak sekali, tapi kan tidak perlu kita bahas satu persatu. Satu saja, siapa yang bisa mengungkapkan, menjelaskan salah satu ajaran Bapak Gereja mengenai Allah Tritunggal? Mbah Koster. Saya percaya Mbah Koster pasti bisa. Ya, silakan Mbah. Bapak Gereja yang sekiranya cukup harus diperhitungkan begitu, itu Santo Agustinus. Santo Agustinus sangat terkenal ketika beliau ingin memahami Allah Tritunggal itu seperti apa. Ya kan, cerita ketika dia berjalan di pinggir pantai dan seterusnya, itu sudah cukup dikenal. Nah, maka Bapak Gereja yang patut kita mengerti ajarannya, Santo Agustinus. Beliau mengatakan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu ada dalam satu kesatuan. Jadi, Allah Putra lahir dari Allah Bapa. Tapi bukan dilahirkan seperti kita memahami, ibu itu melahirkan anaknya. Bukan. Tapi dari sana. Dan Allah Putra bukanlah Allah Bapa. Bukan. Nah, lalu dari Allah Bapa dan Allah Putra ini lahir Roh Kudus. Masing-masing berbeda. Tapi tidak bisa disebut misalnya begini, ada kesalahan ada yang mengatakan, Allah itu satu, yang sepertiga itu Allah Bapa, yang sepertiga Allah Putra, yang sepertiga Roh Kudus. Bukan demikian. Tapi utuh ini adalah Allah. Tadi Om Tompel kan sudah mengutip dari kitab suci itu, aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ada satu kesatuan, sama Allahnya itu. Tapi bukan tiga Allah loh ya, bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Dalam tiga pribadi yang berbeda ini tadi, berbeda. Allah Putra berbeda dengan Allah Bapa, juga berbeda dengan Allah Roh Kudus. Nah, dalam bukunya On the Trinity, Santo Agustinus menjelaskan atau memberi gambaran konsep trilogi Allah ini ya. Misalnya trilogi kasih. Kasih itu ada tiga bagian yang saling berkaitan, yang nggak bisa dipisahkan, yaitu pribadi yang mengasihi, pribadi yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Itu saling berkaitan, nggak bisa dilepaskan. Hanya pribadi yang mengasihi dan kasih. Loh, yang dikasih apa? Nggak ada. Nggak bisa. Tiga itu harus nyambung. Lalu yang kemudian mengenai trilogi kesatuan pemikiran manusia. Pikiran, mind, lalu kemudian pengetahuan, knowledge, yang memungkinkan dia mengerti dirinya sendiri, dan kasih, love, yang memungkinkan dia mengasihi pikirannya dan pengetahuannya. Yang ketiga adalah ingatan, memori, lalu pemahaman, understanding, dan kehendak, will. Contoh ya, mata saya melihat bunga, ingatan saya langsung memberi konsep dan mengirimkan sesuatu, karena saya sudah pernah melihat sebelumnya kepada pemahaman saya, ini bunga mawar. Lalu muncul keinginan, saya ingin memilikinya, atau menanamnya, atau sekedar mencium aromanya. Ada tiga hal yang berkaitan seperti itu, antara ingatan,
antara pemahaman dan kehendak, will. Memory, knowledge, dan memory, understanding, dan will. Mungkin itu saja Romo dari Bapak Gereja. Masih ada banyak lagi, misalnya Santo Athanasius juga mungkin baik disinggung karena beliau membela kealahan Yesus melawan Arianisme. Mungkin pada bagian yang lain bisa kita dalami. Betul sekali, betul sekali. Kalau kita menyinggung Bapak Gereja, kita harus menyebut Santo Agustinus. Karena kan sangat terkenal, beliau mencari ingin memahami Allah Tritunggal itu seperti apa. Terima kasih Mbah sudah menjelaskan. Nah, sekarang bagaimana dengan ajaran-ajaran yang sekarang? Ajaran-ajaran gereja. Apa mengenai ajaran-ajaran gereja yang berkaitan dengan Allah Tritunggal? Sekarang saya minta Pak Santoso, bisa nggak menyebutkan salah satu atau bagaimana gereja mencoba mengajarkan konsep Allah Tritunggal? Mari Pak Santoso. Saya pastor. Iya, ajaran-ajaran gereja yang berkaitan dengan misteri Allah Tritunggal ini, konsep Allah Tritunggal ini, yang pasti kita bisa merujuk kepada syahadat credo. Nah, itu kan kita ungkapkan setiap minggu dalam Ekaristi. Aku percaya akan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, konsep ini sudah ada sejak zaman Yesus. Yesuslah yang mengungkapkannya. Tadi Om Tumpel sudah menjelaskan dalam dasar kitab suci, di mana bisa merujuk. Nah, kemudian ajaran itu diteruskan oleh para murid, para rasul. Mereka meneruskan. Nah, lalu ada persoalan. Ada orang-orang yang menentang atau mencoba menjelaskan konsep Allah Tritunggal itu menjadi lebih sederhana, tetapi kemudian salah kaprah. Misalnya banyak sekali, contohnya Arianisme, Arius mencoba menjelaskan dengan sederhana, tetapi menjadi salah. Dia menolak kealahan Yesus. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu nggak sama tingkatannya. Berbeda dengan tadi yang dijelaskan Mbak Koster, menurut Agustinus bahwa Allah itu ya sama, Bapa, Putra, Roh Kudus itu hakikatnya sama, sama-sama Allah tapi berbeda. Nah, karena bukan tiga Allah juga. Oke, kembali ke persoalan syahadat. Nah, dogma mengenai Allah Tritunggal ini dirumuskan kemudian pertama kali dalam konsili Konstantinopel pertama tahun 359. Nah, tetapi harus diingat konsep Allah Tritunggal, pemahaman gereja mengenai Allah Tritunggal sudah ada sejak awal gereja berdiri, sejak Kristus. Jadi jangan sampai begini, oh kalau begitu pemahaman atau iman akan Allah Tritunggal baru muncul pada tahun 359. Salah, bukan. Tetapi ini dirumuskan untuk menjawabi persoalan-persoalan. Misalnya ada bid'ah Sabilisme pada tahun 215, 200 sekian itulah, yang kemudian mencoba membagi-bagi Allah. Allah itu sepertiganya Allah Bapa, sepertiganya Allah Putra, sepertiganya Roh Kudus. Salah, bukan. Satu Allah utuh, Allah Bapa utuh, Allah Putra utuh, Allah Roh Kudus, begitu. Nah, dalam konsili Konstantinopel yang pertama tahun 359 merumuskan itu. Nah, kemudian ada banyak bid'ah dan gereja terus berusaha meluruskan kembali. Nah, dan kita memakai rumusan dari konsili Konstantinopel pertama ini untuk kemudian kita imani dalam ibadat, dalam Ekaristi, dalam kredo, dalam syahadat,
Kita biasanya kan mengenal syahadat panjang, syahadat pendek. Yang panjang itu komplit di sini. Nah, begitu Romo Pastor. Terima kasih Pak Santoso. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih. Kita sudah berbincang ya cukup luas, cukup panjang, cukup mendalam, meskipun belum semua. Karena ya kita tidak mungkin memahami semuanya. Tetapi saya mau menyimpulkan di sini juga menjadi sebuah arahan bagi kita bahwa kita sekarang adalah orang-orang yang mendapat keistimewaan. Orang-orang yang mengenal Allah itu bukan dari luar, tetapi dari dalam. Keistimewaan itu. Yesus mengatakan, aku menyebut kamu sahabat. Aku menyampaikan kepadamu apa yang aku ketahui tentang Bapa, tentang rahasia Allah. Jadi kita mengenal Allah dari dalam, karena Yesus sahabat kita. Nah, agar kita lebih mendalam lagi, memahami, mengetahui ini, ya dalam hidup keseharian kita, dalam hidup menggereja, kita mencoba semakin mengenal Allah. Jadi dalam sakramen-sakramen, dalam doa-doa, dalam devosi-devosi kita mencoba semakin mendekatkan diri pada Allah. Karena kita hidup di dalam persekutuan dengan Allah itu. Dan kita bersyukur atas setiap rahmat yang boleh kita alami. Dalam kesusahan, Tuhan hadir. Dalam kegembiraan, Tuhan bersama kita juga. Mari kita tutup pendalaman kita, iman kita ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepadamu ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.